mini podcast IMM terkini. Nah, pada sesi kali ini sebelumnya izin perkenalkan diri dulu ya teman-teman ya. Nama saya Murmena Linda yang akan menjadi host pada sesi podcast IMM terkini pada kali ini. Oke, sebelum itu kita akan membahas terkait amalan-amalan sunnah di bulan Ramadan. Nah, berhubung pada hari ini adalah bulan Ramadan dan di mana bulan Ramadan itu adalah bulan penuh keberkahan dan juga di mana kita juga bisa melakukan amalan-amalan yang memang amalan itu akan dilipat gandakan gitu kan, atau kita akan berbicara tentang terkait bulan Ramadan gitu. Tapi sebelum itu kita sapa dulu nih narasumber pada hari ini ya teman-teman. Halo Kak Syarul. Halo. Ya, gimana Kak kabarnya? Alhamdulillah baik. Oke. Mungkin langsung aja kali ya teman-teman ya. Masih penasaran nih mungkin terkait bulan Ramadan itu seperti apa gitu kan. Dan amal-amal sunnah itu bagaimana sih ya? Oke Kak Syarul. Kita berbicara tentang bulan Ramadan ya. Nah, langsung aja kali ya amal-amal apa aja sih yang bisa kita lakukan di bulan Ramadan? Oke, bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wa binasta'in wa ala waddin. Salatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa ba'du. Mungkin ya alhamdulillah kita hari ini dipertemukan kembali ya teman-teman ya, di bulan yang penuh dengan kemuliaan, di bulan yang penuh dengan keberkahan, yaitu bulan suci Ramadan. Tidak ada bulan yang kemuliaannya itu lebih besar dari bulan Ramadan. Makanya hari ini ya kita banyak amalan-amalan sunnah, banyak amalan wajib yang bisa kita manfaatkan gitu di bulan suci Ramadan. Dan kalau ditanya amalan sunnah tadi, sebelum kita ke amalan sunnah mungkin ada amalan wajibnya terlebih dahulu mungkin ya. Teman-teman pun sudah ketahui, pertama mungkin ada puasa ya, yang memang menjadi sebuah amalan wajib yang ada di bulan suci Ramadan kan. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Itulah tujuan kita siam ya, berpuasa itu untuk la'allakum tattaqun, meningkatkan takwaan. Nah, maka dari itu di balik amalan wajib itu puasa ada amalan sunnah yang dilakukan oleh Rasulullah ya. Sunnah itu kan segala perbuatan, segala pembicaraan yang keluar dari Rasulullah. Dan semua amalan sunnah ini mungkin sudah ada rujukannya dan sudah Rasulullah lakukan sebelumnya. Kita pertama mulai dari yang identik dengan puasa itu adalah sahur. Benar ya, teman-teman ya? Teman-teman tadi pagi sahur? Sahur dong. Makan sahur ini sebenarnya menjadi amalan sunnah yang dilakukan juga oleh Rasulullah, karena dalam hadisnya itu makanlah sahur karena di dalam makan sahur itu ada keberkahan. Jadi sebenarnya makan sahur itu tidak hanya semata-mata makan buat kita lepas dari rasa lapar aja gitu, buat nanti ke depannya di siang hari atau pagi hari atau sore harinya. Tapi ada keberkahan di dalam makan sahur. Makanya teman-teman yang melewatkan makan sahur, misalkan dari malamnya udah makan banyak nih, terus melewatkan makan sahur, gak usah sahur lah, tadi udah makan banyak. Nah itu melewatkan keberkahan gitu, sayang aja teman-teman. Makanya disempatkan, bahkan ada di dalam satu hadis itu minimal teman-teman itu makan kurma, atau kalau tidak ada kurma, teman-teman itu minum segelas air. Nah itu udah cukup buat sahur. Intinya teman-teman ada yang teman-teman makan dan ada yang teman-teman minum. Kalau nggak ada, ya minimal segelas air putih gitu, pasti ada kan. Karena di dalamnya ada keberkahan yang tadi dijelaskan oleh Rasulullah. Karena Rasulullah pun ya melakukan sahur gitu. Kita sebagai umatnya pun bisa mengikutinya. Terus yang kedua apa? Yang kedua itu memberi makan ya, memberi makan atau memberi makan sahur atau memberi makan takjil kepada orang yang berpuasa juga. Bahkan ada disebutkan orang yang memberi makan orang yang berpuasa itu pahalanya sama dengan orang yang berpuasa ya. Nah tapi jangan dijadikan alasan nih, saya ngasih makan aja tapi saya nggak puasa, kan pahalanya sama. Jangan kayak gitu ya. Jadi tetap aja kita berpuasa, tapi nah identiknya atau sama ratanya itu ya pahalanya itu sama dengan orang yang berpuasa tanpa mengurangi pahala orang yang berpuasa. Oke, mungkin selanjutnya juga yang identik dengan di bulan suci Ramadan ini yaitu iktikaf teman-teman.
Di 10 hari ya teman-teman, 10 malam terakhir itu ada kita para pencari Lailatul Qadar, para pencari Lailatul Qadar, kita beriktikaf, sudah dikasih apa ya istilahnya kisi-kisinya nih sama Allah ya, sama Rasul, yaitu di 10 malam terakhir, dan dikasih lagi kisi-kisinya yaitu di malam-malam ganjil. Nah ini juga amalan sunnah karena diriwayatkan itu Rasulullah ketika masa berpuasa itu beliau beriktikaf selama 10 hari, itu di akhir ya. Dan di tahun terakhir beliau wafat, beliau iktikaf sebanyak 20 hari. Nah, jadi kan ini termasuk dari amalan sunnah juga yang bisa kita ikuti ya. Karena nanti di masjid-masjid Istiqlal atau masjid-masjid mungkin dekat rumah teman-teman pun banyak nanti ya di 10 hari terakhir itu yang menyediakan nanti ada qiyamul lail bersama, yang menyediakan makan sahur. Nah, itu nanti bisa dimanfaatkan juga lah. Apalagi khususnya buat teman-teman mahasiswa yang ngekos ya, yang nggak ada makan sahur nanti bingung, bisa cari masjid-masjid yang menyediakan. Terus juga ada mungkin yang identik sebelum sahur, ada kita melaksanakan sholat tarawih. Nah, sholat tarawih juga ini termasuk amalan sunnah yang Rasulullah kerjakan di sebelumnya ya, di masanya. Pada saat itu Rasulullah kalau dalam riwayatnya itu sholat sebanyak 8 rakaat dan dilanjutkan dengan witir. Nah, untuk formasinya teman-teman ini ada berbagai variasi atau dari berbagai versi ya. Ada yang 3-3, ada yang 4-4-3 maaf. Ada juga yang 2-2-2-2-3 atau 2-2-2-2-2-1. Nah, itu masing-masing ada riwayatnya, teman-teman bebas ambil senyamannya juga. Intinya ya teman-teman bukan mempersalahkan berapa rakaatnya, bukan mempersalahkan 4-4-3 atau 2-2-nya, tapi mempersalahkan siapa yang nggak sholat tarawih. Nah, itu yang bermasalah ya teman-teman. Oke, selanjutnya juga teman-teman di bulan suci Ramadan juga yang ketika itu Rasulullah sering bersedekah ya, atau sering untuk memberi ya. Tadi sama dengan yang memberi makan, tapi mungkin hari ini kita identik bersedekah ya, material ya, dengan uang atau yang lain sebagainya itu bisa. Karena fasilitas hari ini banyak, mudah sekali, banyak pamflet-pamflet untuk teman-teman bersedekah, tinggal scan barcode langsung bisa bersedekah ya, dari Rp1 pun bisa. Jadi teman-teman harus bisa manfaatkan teknologi untuk memudahkan teman-teman hari ini berdakwah dan melimpahkan pahala teman-teman di bulan suci Ramadan. Mungkin itu sih sedikit dari amalan sunnah yang ada di bulan suci Ramadan. Gimana ya teman-teman? Banyak banget ya teman-teman ya amalan-amalan sunnah yang bisa kita kerjakan di bulan Ramadan ya. Oke, terkait amalan sunnah nih ya, tadi juga mungkin udah sempat disinggung ya terkait pada saat buka puasa maupun sahur tuh apa ada amalan sunnahnya nggak sih gitu kan? Itu juga mungkin udah disinggung ya teman-teman ya untuk masalah itu. Lalu selain itu ada lagi nggak sih Kak? Banyak sih sebenarnya amalan sunnah ya, karena ya semua kebaikan atau semua ibadah yang dilakukan Rasulullah pada saat itu kan itu termasuk sunnah juga. Mungkin yang bisa kita sebutkan lagi dengan tadarus Al-Quran hari ini kan di bulan Ramadan adalah bulannya Al-Quran kan, nuzulul Quran dan syahrul Ramadan allazi unzila fihil Quran. Bulan Ramadan adalah bulan diturunkannya Al-Quran. Makanya hari ini kita harus bisa memanfaatkan gitu, bulan suci Ramadan. Kita banyak bertadarus, yang sudah punya hafalan kita banyak untuk murojaah, atau yang baru menghafal pun kita bisa untuk memulai untuk menghafal. Karena ini bulannya Al-Quran gitu, harus kita bisa manfaatkan. Yang sebelumnya mungkin Alif Lam Mim itu dikatakan bukan 1 huruf ya, tapi 3 huruf. Habis itu dilipat gandakan menjadi 10 kebaikan. Apalagi di bulan suci Ramadan sudah 10 kebaikan dilipat gandakan lagi. Karena ya bulan suci ini adalah bulan yang penuh dengan karomah ya. Kalau diriwayatkan itu bulan suci Ramadan ini pintu-pintu neraka itu ditutup, pintu surga itu dibuka, dan setan-setan itu dibelenggu. Makanya hari ini banyak sekali dari masyarakat atau dari kita ya yang ketakwaannya mungkin agak sedikit meningkat. Ya walaupun tetap ada gitu kan, maksiat di mana tetap ada, walaupun setan dibelenggu tapi tetap ada yang melakukan dosa dan lain sebagainya. Berarti apa ya, itu bisa diibaratkan kalau kata Ustadz Adi Hidayat itu ya emang itu raga aslinya gitu. Udah di bulan suci Ramadan
setan dibelenggu, pintu neraka ditutup, tapi mereka masih buat maksiat, masih membuat dosa. Berarti itu emang jiwa aslinya, emang diri aslinya gitu. Gak ada setan yang ganggu aja, mereka masih buat dosa gitu. Nah, itu yang dikatakan Ustaz Adi. Mungkin itu sih, kamu kenal. Selain itu nih ya Kak, pasti ada kan yang terkait keberkahan di bulan Ramadan. Mungkin Kakak bisa menjelaskan keberkahan di bulan Ramadan itu seperti apa? Oke, tadi ya sedikit ya keberkahan, karena banyak sekali keberkahan, terus kenikmatan dan pahala-pahala push yang bisa kita raih di bulan suci Ramadan. Mungkin tadi masih menyangkut tentang amalan sunnah juga ya, karena keberkahan ini masih menyangkut juga. Ya tadi pertama meningkatkan ketakwaan, di sisi lain dari tadarus kita misalkan di bulan puasa itu cuman 1 halaman, di luar bulan puasa itu kita hanya 1 halaman, tapi di bulan puasa kita mencoba misalkan menargetkan 1 bulan itu kita 1 hatam, 1 kali hatam ya. Berarti kan 1 hari itu sekitar 1 juz ya. Nah itu bisa dibagi lagi teman-teman, misalkan 1 juz kali duduk teman-teman agak keberatan. Oke, di setiap 5 waktu, di setiap 5 waktu teman-teman bisa per 4 halaman atau 2 lembar. Jadi ada 5 waktu, jadi totalnya 10 lembar. Itu jadi meningkatnya ketakwaan gitu. Ketika kita ada di bulan Ramadan, takwa kita itu meningkat gitu. Bahkan ada yang meneliti juga tingkat kejahatan di bulan suci Ramadan itu bisa menurun. Karena apa? Karena tingkat kesadaran religiusnya itu meningkat ketika di bulan suci Ramadan. Ada juga mungkin kita jadi menambahkan sunah-sunah sholat yang biasanya kita cuma 5 waktu, mungkin 5 waktu juga kadang masih suka males ya, cuma ya apalagi subuh sama isya itu emang sholat yang terberat kan dikatakan juga. Tapi di bulan suci Ramadan ini kita coba meningkatkan atau menambahkan lagi kualitas sholat kita, mulai dari rawatib kan yang ada 12 rakaat tuh, sebelum zuhur 4 kan, sesudah zuhur 2, sebelum asar ya, sama sesudah maghrib dan sesudah isya, sama sebelum subuh. Nah itu bisa kita tambahkan teman-teman di bulan suci Ramadan. Ada lagi juga sholat duha, terus sholat syuruk ya sebelum sholat duha, itu pahalanya masya Allah. Itulah keberkahan-keberkahan yang bisa kita manfaatkan dari ketingkatan ketakwaan kita di bulan suci Ramadan. Terus juga mungkin keberkahannya ya kita juga sama-sama tahu ini tidak dari sisi agama aja, tapi dari sisi kesehatan pun ketika kita berpuasa sama ya teman-teman ya. Jadi tingkat kesehatan kita bisa istilahnya bertambah gitu, berkualitas, karena disebutkan juga ada penelitinya ketika orang berpuasa itu ya mereka jadi sehat gitu, penyakit pun bisa jadi sembuh gitu, karena puasa ini bisa jadi salah satu obat juga. Mungkin itu sih teman-teman. Wah, banyak banget ya kebermanfaatan di bulan Ramadan ini ya teman-teman ya. Oke, mungkin satu pertanyaan lagi ya Kak, tentang terkait di mana bulan Ramadan ini ada malam Lailatul Qadar. Di mana malam Lailatul Qadar adalah malam yang lebih baik daripada 1000 bulan. Nah, mungkin Kak Syarul bisa ngejelasin nih, kenapa sih Lailatul Qadar itu bisa dibilang dia itu adalah malam yang lebih baik daripada 1000 bulan? Apakah ada keberkahannya Kak, atau mungkin ada perlipat gandaan pahala di balik itu semua gitu kan? Mungkin Kak Syarul bisa jelasin Kak? Iya, tadi ya dikatakan ya di bulan suci Ramadan ini benar-benar bulan yang paling spesial, yang benar-benar nggak ada bulan yang paling banyak karomahnya dibanding dengan bulan Ramadan. Yang mungkin juga tadi kalau kita balik ulas di bulan Ramadan ini tingkat doa kita diijabah itu lebih tinggi ya teman-teman. Mungkin kalau di bulan-bulan biasa ya, di hari-hari biasa di selain hari Ramadan, ada waktu-waktu yang diijabah itu mungkin ada di antara maghrib dan isya, terus ada di waktu sepertiga malam. Tapi kalau di bulan Ramadan ini spesial, 1 hari full itu benar-benar spesial, doa kita itu bisa dijabah. Itu pertama keberkahannya. Terus ya salah satunya tadi juga ada malam Lailatul Qadar, itu juga termasuk dari spesial bulan suci Ramadan teman-teman. Makanya nanti di 10 hari terakhir yang tadi sudah disebutkan, Rasulullah itu
beriktikaf gitu, itu sunnahnya Rasul. Dan ketika di tahun terakhir Rasulullah itu wafat, Rasulullah itu beriktikaf sebanyak 20 hari. Nah ini bisa kita ikuti ya teman-teman ya, karena yaitu jangan sampai kita melewatkan satu malam yang memang setara dengan 1000 bulan. Siapa sih yang umurnya 1000 bulan gitu? Kita paling tua itu kan ya paling 90 aja udah jarang gitu ya ngomongnya. Ini 1000 bulan gitu. Dan bisa dimanfaatkan di satu malam aja gitu. Itu kan Masya Allah sekali ya, nikmat Allah. Allah itu sangat baik, menyediakan satu malam tapi setara dengan 1000 bulan. Ada juga sholat tarawih ya, itu cuman 8 rakaat tambah witir ya 3, itu ada yang meriwayatkan setara dengan sholat semalam suntuk. Nah ini kan keberkahan-keberkahan yang memang bisa kita manfaatkan di bulan suci Ramadan, khususnya Lailatul Qadar. Nah itu saya berpesan ya kepada diri saya pribadi dan teman-teman semuanya buat nanti di 10 hari terakhir kita inilah lebih tingkatkan lagi. Yang di awal-awal mungkin semangat untuk menyambut puasa ya, di pertengahan mulai agak oleng nih kamu teman nih. Di pertengahan mulai oleng ya. Habis itu nanti di akhir dihadirkan Lailatul Qadar ya, semoga bisa meningkatkan lagi kualitas ibadah kita nanti. Ini itu sih. Oke, wah, Masya Allah banget ya teman-teman ya materi kali ini ya tentang terkait amalan di bulan Ramadan. Dan mungkin untuk terakhirnya ya semakin kehadiran kita bersama-sama ya untuk meningkatkan kualitas diri kita, terus kita juga memperbanyak amalan-amalan sunnah di bulan Ramadan. Dan ya sebisa mungkin ya seminimal-minimalnya gitu kita membaca Quran gitu. Membaca Quran pun karena ingin memperlipat ganda pahala ya, sebisa mungkin ya seminimal-minimalnya 1 lembar gitu. Atau mungkin kalau teman-teman mau lebih lagi karena emang teman-teman lagi menggebu-gebu nih untuk mencari pahala ya, mau 1 juz, 2 juz, nah itu sangat diperbolehkan ya Kak ya. Sangat. Makanya tuh, karena 1 hurufnya aja bernilai 10 pahala, gimana nanti kita baca 1 juz atau 2 juz dan seterusnya gitu kan. Oke, mungkin itu aja sih ya Kak. Siap. Podcast pada kali ini ya teman-teman ya, semoga apa yang sudah disampaikan Kak Syarul itu bisa bermanfaat untuk kita semua dan bisa ilmu-ilmu yang kita dapatkan dapat diterapkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Oke teman-teman, sekian podcast IMM Terkini